Assalamualaikum pemirsa cerita selebriti Badar TV. Apa kabarnya nih? Semoga pemirsa semua sehat-sehat selalu ya. Nah, sambil menemani aktivitas pemirsa semua selama 30 menit ke depan, cerita selebriti bakal kasih info-info dari dunia selebriti tanah air. Dan pastinya no gosip. Kira-kira pada episode hari ini ada berita dari siapa aja ya pemirsa? Nah pemirsa mau tahu? Ini dia berita selengkapnya. Pemain film sekaligus presenter olahraga Augie Fantinus berbagi cerita seputar bisnis terbarunya. Ditemui dalam acara peluncuran usaha roti dan kopi miliknya di daerah Alam Sutra Serpong, Tangerang, pria yang hobi bermain basket itu menjelaskan tentang bisnisnya yang bergerak di bidang kuliner tersebut. Ia mengatakan jika bisnis barunya tersebut merupakan salah satu dari bisnis yang ia rintis sendiri bersama dengan sahabatnya dan bukan sebagai brand ambassador. Apa alasan utama Augie Fantinus membuka bisnis roti dan kopi? Lalu bagaimana pula konsep yang ditawarkan Augie Fantinus di bisnis kulinernya untuk menarik perhatian para konsumen? Berikut cerita selengkapnya. Jelaskan kalau proses sendiri adalah ini ada dua double meaning ya. Double meaningnya adalah toast adalah kita toast dan toast ini harus selalu nggak bisa sendirian ya, selalu berdua. Terus juga toast ini juga kalau orang roti itu toast sebenarnya. Jadi kalau orang Indonesia nggak mungkin ngomongnya toast, tapi toast ya kan. Itu terus juga yang berikutnya adalah nyambung pada saat di pandemi ini kita kangen sama orang untuk toast-toastan. Kita tetap masih bisa bersosialisasi ya lewat si roti ini. Itulah yang akhirnya kita membuat nama toast dengan konsep yang ini juga dengan konsep yang Instagramable juga untuk outlet pertama kita yang ada di Alam Sutra. Toast ini sendiri kita sih melihat ini sebagai makanan sehari-hari ya. Jadi targetnya sebenarnya untuk semua orang, siapa aja bisa menikmati. Dan kalau dilihat dari rasanya juga sangat-sangat familiar dengan kita. Ada juga dari beberapa menu yang kita bawa dari negara lain supaya kita ada experience-nya ya. Contoh seperti tamago toast itu toast sandwich khas Jepang. Ada juga yang bulgogi itu khas Korea. Ada juga yang plain based misalnya telur. Itu semua orang pun makan telur ya. Iya. Yang ini Indonesia banget. Udah iya, roti, mie. Ya karbo plus karbo ini buat yang ya buat wartawan yang kelaparan biasanya ya. Mie goreng ya. Pakai telur plus kalau mau tambah kornet. Ya. Jadi ini juga campur-campur ya. Betul. Sloppy Joe ya orang nyebutnya juga ya American ya. Udah general lah ya. Udah general banyak juga. Dengan menu ini harganya pun sangat affordable, jadi bisa dimakan setiap hari. Iya. Dan temannya tentu saja kopi, ice coffee yang memang udah sekarang kita keseharian ya minum es susu kopi gitu ya. Nah itu juga target kita yang memang buat semua orang. Terus kalangannya pun sangat-sangat luas karena harganya sangat affordable. Visi misinya kita pengen dengan lewat toast kita juga bisa menyebarkan rasa ini ke teman-teman semua. Jadi saat yang bersamaan juga kita pengen menciptakan lapangan kerja juga karena di saat pandemi banyak sekali teman-teman tahu kan misalnya banyak yang tutup. Kita sendiri pun dari bulan yang sebelumnya banyak restoran yang tutup. Nah konsep toast ini lebih compact, bisa di mana aja dan bisa lewat delivery. Jadi konsepnya nggak akan terlalu besar, itu sangat bisa. Setup modalnya pun sangat-sangat affordable, jadi nggak gede banget. Saat yang tepat untuk teman-teman juga misalnya mau memulai bisnis yang dengan modalnya nggak terlalu besar. Ya, modal yang nggak besar. Jadi sebenarnya dari 2012, dari sejak brand yang kemarin sore Pak Biksu dan ini saya sebagai owner juga, sebagai pemegang saham. Tapi di 2 tahun terakhir, 1 tahun setengah 2 tahun terakhir, saya lebih terlibat langsung di sini. Termasuk juga untuk kita konsep dan lain-lain untuk si toast ini. Jadi akhirnya yang lebih banyak memang saya dan Bu Susan di sini. Jadi bukan brand ambassador, jadi saya bukan dibayar sama brand ini, tapi saya bekerja untuk brand ini supaya yang tadi dibilang membuka lapangan kerja juga buat
orang, terus juga supaya TOS ini gak cuma ada di Jakarta atau di Tangerang, tapi juga bisa di seluruh Indonesia. Kita jujur bersama dengan tim ya, nggak cuma kita aja, bekerja dengan luar biasa, apalagi dengan keadaan pandemi ini semua sektor kena, termasuk F&B. Sekali lagi tadi kita juga tidak malu untuk mengakui bahwa ada beberapa restoran kita yang harus tutup, tapi kita percaya bahwa F&B ini makanan tidak akan pernah mati, orang harus makan setiap hari. Cuma mungkin kita merubah atau mencari konsep sistem yang tepat. Tadi yang seperti Ibu Susan bilang, kita cari makanan yang orang bisa makan kapan saja, harganya juga jangan yang terlalu mahal, bisa ditemukan di mana saja, delivery dan take away, di mana orang juga masih banyak yang kadang masih takut untuk datang, nggak jadi ya nggak apa-apa. Makanya kita menyediakan delivery dan take away itu. Jadi tetap harus optimis karena selama orang bisa hidupnya harus makan, kecuali orang nanti udah ada beda nih, orang udah gak perlu makan sama gak minum, kita yang pusing. Akhirnya kita gak akan diam juga, kita akan mikirin lagi bisnis lain ya, gitu loh, apakah bisnis oksigen gitu ya kan, supaya orang tetap napas. Jadi selama orang masih makan dan persaingan selalu pasti ada. Banyak teman-teman public figure pun yang buka restoran segala macam. Ini tugas kami saling mensupport, saling berkolaborasi. Jadi bukan tidak mungkin kita berkolaborasi sama teman-teman lain, mau itu public figure ataupun restoran-restoran lain untuk bisa berkolaborasi gitu. Itu yang paling penting sih, dan kita memang konsepnya adalah kita selalu pengennya bersama-sama.